Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, tema yang menurut saya adalah sesuatu yang mengerikan berhubungan dengan akhirat, berhubungan juga dengan dunia. Nah, bagaimana kita akan mengetahuinya? Saya mencoba untuk menerangkan semampu saya menerangkan. Tema kita adalah sebelum ajal menjemput. Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Tema sebelum ajal menjemput ini benar-benar mengerikan bagi kita. Ada salah satu kalimat dalam Quran diceritakan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya dari kalimat ayat-ayat Quran ini menceritakan seseorang sebenarnya sehari-hari dalam hidupnya. Dia itu kalau berbuat tidak baik, berbuat jelek, dia gibah, dia suuzon, dia marah, dia melakukan yang Allah tidak menyukai, dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kematiannya sendiri sebenarnya. Tapi banyak sekali saudara-saudara kita tidak tahu bagaimana ayat ini diberikan kepada Allah Ta'ala. Orang banyak yang meninggal karena sakitnya. Dari mana itu? Dan memang tidak tahu bahwasanya Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebenarnya akhlak kita juga kita perbaiki di luar sholat kita, di luar puasa kita, di luar bacaan Quran. Semuanya. Nah, inilah yang harus kita fahami. Bagaimana dari kalimat tersebut? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kalimat berikutnya, wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Nah, ini kalimat ini, dan berbuat baiklah. Jadi walaupun ini kelihatan ringan, berbuat baiklah harus kita camkan. Bahwa dari mulai pikiran kita juga tidak kotor, tidak fitnah, tidak menjerumuskan taklim kita itu untuk menyakiti saudara kita. Tidak menjerumuskan dengan hal-hal yang sebenarnya Allah tidak suka. Tidak mengajak amarah orang lain dengan kelompok yang lain. Tidak menghujat, harus seperti itu harusnya. Wa asinu, Allah sudah menganjurkan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, disinilah yang kita tidak pernah fahami bahwa Al-Quran ini petunjuk. Kita sudah tahu artinya. Hudalil muttaqin, Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tapi kita tidak tahu arti dari ayat per ayatnya. Ayo kita sadari. Berbuat baik adalah untuk diri kita sendiri, bagaimana kita berpikir positif, baik. Yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, taat kepada Allah, menjalankan Quran. Taat pada Rasul, menjalankan sunnah. Sudah jelas. Taat pada pemerintahan, umpamanya, ya mengikutilah undang-undang pemerintahan. Jangan kita merasa kelompok kita paling benar. Itu dosa. Dan itu dianggap oleh Allah Ta'ala musyrik. Harus fahami dan mudah-mudahan kita tahu. Kita besok meninggalnya mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita akan faham. Acara Siraman Kolbu mengajak saudara-saudaraku yang lain bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala melalui akhlak yang baik dari syariat yang kita pelajari, dari akidah yang kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa manfaat sehingga menjadikan banyak dari pendengar mendapatkan hidayah, bukan mendapatkan fitnahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Ya Allah. Ini kalau berbicara masalah sebelum ajal menjemput, yang saya garis bawahi adalah Pak Ustadz, senantiasa berbuat baik, senantiasa mengerjakan amal soleh, semata-mata karena Allah. Karena Allah. Di saat kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang,
Di saat itu sebetulnya kita sudah menyusun kematian kita sendiri. Betul. Dengan dosa dan kesalahan yang kita Dengan buat dosa sendiri. dan kesalahan yang dibentuk oleh orang tersebut. Karena buah tangan. Karena buah tangannya dia sendiri. Berarti orang itu menurut Allah Ta'ala bunuh diri sebenarnya. Ya Allah. Jadi kalau udah bunuh diri ya sudah. Pasti biasanya su'ul khatimah. Makanya di sini saya mencoba mengajak saudara-saudara kita, fahamilah. Fahamilah. Jangan hanya mendengar kata-kata fitnahan dari orang, kita mengikuti, akhirnya kita nanti akan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Dan orang itu pasti akan dicuci oleh Allah Ta'ala di neraka. Na'udzubillah min. Masalah masuk surga, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Baik, Pak. Insya Allah. Ya, pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ibu, bapak, Amin, semuanya amin. sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, kemudian kita bisa menerjemahkannya sehingga mendapatkan hidayah. Amin ya Allah. Amin. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah, guru kita Ustaz Danu, Mas Bobby, dan seluruh para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah, kita syukur kepada Allah karena hari ini kita dipilih oleh Allah untuk hidup kembali. Karena di luar sana, di detik yang sama, bahwa ada saudara-saudara kita yang baru saja melepaskan nyawanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hewan akan mati, manusia akan mati. Ketika hewan mati selesai sudah urusan. Tapi ketika manusia kita mati, belum selesai urusan. Justru disitulah mulai urusan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Allah menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa saat ini orang-orang yang telah mati itu, mereka sangat berharap untuk kembali lagi ke dunia. Allah mengatakan, Ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, aku ingin kembali lagi, aku ingin melakukan perbuatan baik untuk hidupku saat ini. Tapi semuanya telah selesai. Kalau orang-orang yang telah meninggal dunia itu berharap hidup kembali, bukankah satu ketika kita pun akan mati? Dan bisa jadi kalimat ya laitani qaddamtu hayati itu pun bisa jadi kita yang mengatakannya. Maka para pemirsa, bagaimana caranya sebelum ajal itu datang kepada kita, kita mempersiapkan diri agar kalimat itu tidak terjadi kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi orang-orang yang meminta kembali hidup untuk memperbaiki dirinya, berarti itu adalah orang-orang yang mereka menyesal dan rugi. Maka supaya tidak rugi, Allah mengatakan dua hal paling tidak. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Iman itu apa? Mereka yang setiap saat merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu kalau mau berbicara dia hati-hati. Kenapa? Karena Allah menyaksikan apa yang dia ucapkannya. Orang yang beriman itu kalau mau gibah dia waspada. Kenapa? Karena Allah selalu mendengarnya. Orang yang beriman kepada Allah itu, ketika dia akan melakukan perbuatan buruk, akan korupsi, akan melakukan perbuatan jahat, dia berpikir dua kali karena Allah selalu menyaksikannya. Maka persiapan yang pertama tidak ada lain supaya kita tidak menyesal. Jadilah orang-orang yang beriman tentang adanya Allah yang menyaksikan kita setiap saat. Yang kedua, wa amilus solihah, yang beramal soleh. Apakah amal soleh itu yang ada di benak kita saat ini? Amal soleh itu ketika kita membagikan uang, membagikan harta. Sesungguhnya bukan hanya itu. Kita sayang kepada istri, kepada suami, kepada teman, kepada seluruh makhluk Allah. Itu adalah wa amilus solihah. Kita jujur itu wa amilus solihah.
Kita disiplin, itu adalah amilus solih. Kita ikhlas dalam mengerjakan sesuatu kebaikan, itu adalah wa amilus solih. Para pemirsa siraman kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan diri sebelum ajal menjemput. Kita siapkan dua hal, iman dengan betul-betul kepada Allah, kemudian berbuat baiklah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari kalimat ya laitani qaddamtu li hayati. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Amin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah. Pak Ustadz Asep, terima kasih tausiahnya. Silakan duduk. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz juga sehat ya? Alhamdulillah. Mas Bobi, Insya Allah. pulang kampung ya? Kemarin sempat sehari. Siap. Iya. Ya, mudah-mudahan pemirsa seperti yang disampaikan oleh guru saya, Pak Ustadz Asep juga, bahwa mari kita tingkatkan keimanan serta banyak mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang rugi ketika ajal itu menjemput. Amin Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Danu juga tausiahnya.